Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa STIA Bakasasi, perkuliahan kali ini Bapak ingin membahas tentang Al-Quran sebagai mukjizat Allah hingga akhir zaman. Ini penting sekali kalian pahami bahwa kitab suci yang diturunkan oleh Allah ini bukanlah kitab seperti yang Allah turunkan sebelumnya. Bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak dapat diragukan lagi. Ini jelas tercantum dalam surat Al-Baqarah. Bukankah kita sering mendengar ketika surat ini dibacakan, tegas di situ Allah menyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Satu ayat ini di situ Allah menegaskan bahwa Al-Qur'an la raiba, tidak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin, yang artinya itulah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudalil muttaqin, petunjuk pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini tegas sekali menyatakan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran bukan ciptaan manusia, dan tidak ada seorang manusia pun yang mampu untuk membuat satu ayat Al-Quran. Dan ini ditantang oleh Allah dalam surat Al-Baqarah selanjutnya. Coba perhatikan nanti ya, dalam ayat 21, 22, 23. Ya, di situ Allah menyatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah u'idat lil kafirin. Ini penting sekali kalian pahami. Nanti dibuka beberapa ayat Al-Quran yang Allah di situ tegas menyatakan, sekiranya kamu ragu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, terhadap hamba kami yang telah kami turunkan Al-Quran, yaitu yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di situ Allah tegas menyatakan, fa'tu bi suratin min misli, maka silahkan kalian membuat satu surat yang sama dengan Al-Quran. Ini tantangan Allah diberikan kepada siapapun yang merasa dirinya ragu, merasa dirinya sangsi, dan tidak yakin kalau Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Maka di sini Allah tegas menyatakan, fa'tu bi suratin min misli, maka buatlah satu surat yang sama dengan Al-Quran. Ya. Di situ Allah ingin menegaskan bahwa manusia dimanapun dia berada, sepinter apapun, secerdas apapun, silahkan untuk membuat satu surat yang sama dengan Al-Quran. Karena Allah di situ nyatakan, fa'tu bi suratin min mislih. Ya. Maka kumpulkan oleh kamu semua, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kumpulkan seluruh manusia, ya, bahkan tidak hanya manusia, silahkan jin pun dikumpulkan, ya, untuk membuat satu surat yang sama dengan Al-Quran selain daripada Allah. In kuntum shadiqin, jika kamu merasa benar, jika kamu merasa yakin, fa'tu bi suratin min misli, maka buatlah satu surat yang sama dengan Al-Quran. Ini artinya tantangan sejak ribuan tahun yang lalu. Sekarang pun Allah memberi penjelasan
kepada siapapun manusia di muka bumi ini yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya pintar, baik sastrawan, ilmuwan, fa'tu bisuratim min misli. Buatlah satu surat yang sama dengan Al-Quran dan kumpulkan semua manusia, semua jin bahkan, untuk membuat satu surat yang sama dengan Al-Quran. Maka Allah tegas menyatakan, fa'ilam tab'alu walam tab'alu, maka kamu tidak akan bisa membuatnya dan pasti kamu tidak akan bisa membuat. Maka selanjutnya Allah mengatakan, fattakun naro waquduhan nasuhal hijarah u'idat lil kafiri. Maka hendaklah kalian takut kepada api neraka yang diancamkan oleh Allah kepada orang yang tidak meyakini kepada Al-Quran. Inilah tegas pula Allah mengatakan bahwa orang-orang kafir yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, kepada mujizat Allah ini, tegas Allah menyatakan u'idzat lil kafiri, maka neraka akan disediakan bagi mereka yang menolak dan membantah kepada Al-Quran. Oleh karena itulah, kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Artinya yang namanya mukjizat hanya khusus kepada Nabi dan Rasul. Dan setiap Nabi diutus oleh Allah ke dunia ini pasti memiliki mukjizat. Yang artinya ada petunjuk dari Allah. Baik Nabi Musa dengan tongkatnya yang luar biasa bisa menjadi ular. Demikian pula Nabi Isa sebagai seorang nabi yang oleh Allah anugerahkan kelebihan, dia bahkan bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan Nabi Isa bisa berbicara di waktu dia masih bayi. Ini salah satu hal yang harus diperhatikan oleh kalian. Nah, demikian pula bahwa Al-Quran sebagai mukjizat akan terjaga hingga akhir zaman, karena Allah sendiri telah tegas menyatakan bahwa Al-Quran akan terpelihara hingga akhir zaman. Oleh karena itulah, bila kita pun merenungkan dalam surat Al-Hasr ayat ke-21, di situ tegas Allah menyatakan, lau anzalna hadal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Di situ tegas Allah mengungkapkan, seandainya saja Al-Quran diturunkan kepada sebuah gunung Al-Jibal, maka gunung itu akan ketakutan dan langsung gunung itu pun akan pecah, akan hancur berantakan. Ini perumpamaan yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hasr. Lau anzalna hadal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tegas dengan demikian bahwa Al-Quran bukanlah redaksi yang dibuat oleh manusia. Al-Quran redaksinya, penuturan bahasanya, narasinya, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril, diturunkan oleh Allah kepada Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan dalam ayat yang lain pun tegas Allah menyatakan, dalam surat Al-Qadar Allah menyatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairu min alfisyahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini surat Al-Qadar ini lebih menjelaskan bagaimana Allah menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Kalian bisa pelajari, kalian bisa teliti betapa hebatnya setiap rangkaian ayat Al-Quran. Dan ini Allah tegas menyatakan, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Dengan demikian, satu surat yang kita baca maka akan bernilai pahala yang luar biasa. Kenapa? Dalam salah satu hadis Nabi pernah mengatakan, khairukum,
Sebaik-baiknya kamu man ta'alamal Quran adalah orang yang belajar Al-Quran wa alama, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Maka tidak ada nilai kebaikan yang lebih baik dari kita mempelajari, mengkaji, merenungkan, dan mengamalkan setiap ayat Al-Quran. Karena Al-Quran akan menjadi syafaat, bahkan menolong nanti di yaumil akhir. Bahkan dalam salah satu hadis pun Allah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang senantiasa membaca Al-Quran, insya Allah alam kubur akan menerang. Oleh karena itulah, sebagai mukjizat Al-Quran ini harus terus-menerus kita pelajari. Bukankah kita setiap hari membaca surat Al-Fatihah sebagai satu bukti bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat? Satu surat tidak pernah membosankan. Coba kalian, kalau ditafakuri, berapa kali membaca surat Al-Fatihah setiap hari? Ya. Dan Al-Quran jelas bahwa dengan membaca surat Al-Fatihah saja, kita merasakan satu ketenangan batin. Kenapa? Karena dalam surat Al-Fatihah itu mengandung berbagai makna yang luar biasa. Dan Al-Fatihah pada dasarnya adalah kesimpulan dari seluruh ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kita bila merenungkan satu surat saja, ya, Al-Fatihah, akan semakin terbuka bahwa memang Al-Quran bukanlah sembarangan kitab, tetapi kitab yang telah Allah rencanakan dan Allah berikan kepada orang yang mau beriman, dia akan memperoleh keselamatan. Semakin banyak membaca Al-Quran, akan semakin terbuka wawasan kita, dan semakin tahu perjalanan hidup kita ini begitu panjang dan luas, dan kita baru menghadapi alam dunia. Belum nanti kita menghadapi alam kubur atau alam barzah. Belum nanti kita menghadapi alam kiamat. Dan akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Maka sebelum Al-Quran ini terangkat oleh Allah nanti ke langit dan tidak ada lagi orang yang bisa membaca dan mempelajari Al-Quran, maka hendaklah kalian dari sekarang pelajari rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah. Kenapa? Karena kalau kita melihat sejarah bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah itu melalui beberapa tahap. Selama kurang lebih 23 tahun, Allah menurunkan Al-Quran itu tidak sekaligus, tetapi bertahap. Maka ada disebut surat Makkiyah, ada disebut surat Madaniyah. Perbedaannya apa? Perbedaannya jelas, bahwa surat yang turun di Mekah lebih sedikit dan pendek-pendek. Di samping itu pula, surat yang turun di Mekah berkaitan dengan masalah akidah, masalah keyakinan. Coba kalian periksa dan baca ayat yang pendek-pendek itu, hampir sebagian besar diturunkan di Mekah. Tujuannya untuk apa? Tidak lain untuk memperkokoh keimanan para sahabatnya. Karena pada saat itu kondisi di Mekah sedang terjadi kerusakan akidah. Sedang banyak orang menyembah kepada patung, sedang banyak orang berjudi, kemudian juga prostitusi itu sudah terbiasa dilakukan oleh bangsa Arab dulu. Sehingga disebut zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan atau zaman yang menentang kebenaran. Maka melalui Al-Quran ini Allah ingin menggarisbawahi bahwa turunnya Al-Quran tidak lain hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tentu saja orang kafir, orang munafik, dia tidak akan menerima kepada ayat-ayat Allah. Demikian pula saat sekarang ini, ya, banyak orang yang akhirnya tersesat, bahkan menjauhi ayat-ayat Al-Quran. Jika demikian, maka tentu saja kita akan termasuk orang yang rugi, orang yang tidak ada artinya hidup di muka bumi. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai mukjizat Allah yang terus-menerus akan terjaga hingga akhir zaman, maka patut kita pun memelihara dan menjaga setiap ayat-ayat Al-Quran. Karena satu huruf kata Nabi mendapat 10 kebaikan pahala. Maka semakin kita banyak membaca Al-Quran, akan semakin dibukakan hati nurani kita
untuk menerima ayat Al-Quran sebagai mukjizat. Ya. Di samping ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, maka ketika Nabi menerima ayat Al-Quran, dalam sejarah disebutkan di musim dingin, kemudian malaikat Jibril menurunkan wahyu, maka Nabi mengeluarkan keringat karena merasakan beratnya menerima wahyu yang diturunkan oleh Allah. Oleh karena itu, Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah tetap terjaga hingga saat sekarang ini, dan kita yang hidup di abad ini sungguh berbahagialah. Karena apa? Karena kita mendapatkan petunjuk yang jelas dan tegas. Begitu Allah mencintai dan menyayangi kepada umatnya, sehingga Allah memberi petunjuk dengan Al-Quran sebagai kitab yang akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itulah, para mahasiswa, tema yang akan kita terus-menerus dikaji adalah Al-Quran sebagai mukjizat yang tidak akan pernah lekang dengan waktu, bahkan terjaga abadi. Namun Bapak ingatkan bahwa Al-Quran satu saat akan terangkat dan manusia tidak lagi mengetahui dan memahami setiap rangkaian ayat Al-Quran. Karena apa? Karena banyak manusia yang mengingkari terhadap ayat-ayat Allah ini. Terakhir, maka Bapak ingatkan, mempelajari Al-Quran jangan pernah berhenti ketika kalian selesai kuliah, atau ketika kalian sudah tidak ada lagi mata kuliah pendidikan agama Islam ini. Tapi Bapak amanatkan terus belajar Al-Quran hingga akhir hayat kehidupan kita. Karena setiap hari kita baca Al-Quran, kita renungkan Al-Quran, kita tafakuri Al-Quran, bahkan kita amalkan Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Nah, oleh karena itu, rangkaian ayat Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, sebanyak 114 surat, kemudian 30 juz, jangan sampai terabaikan. Paling tidak kita pelajari satu ayat, atau kita membiasakan diri membaca setiap satu lembar setiap hari. Kemudian kita merenungkan apa yang sebenarnya Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu. Karena semua rangkaian ayat Al-Quran itu bukan ciptaan manusia. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Tapi beliau oleh Allah dianugerahkan dengan Al-Quran ini paham akan jalur kehidupan yang harus ditempuh. Oleh karena itu, bukankah kita setiap hari ada doa yang diajarkan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Yaitu jalan orang yang telah Engkau anugerahkan petunjuk melalui Al-Quran. Dengan demikian para mahasiswa, hendaklah terus-menerus mempelajari Al-Quran, dan Al-Quran itu akan menjaga kita dan akan menyelamatkan kita kelak di yaumil akhir. Dan ingat, Allah akan memberikan syafaat manakala kita terus-menerus mempelajari, merenungkan dan mengamalkan setiap ayat Al-Quran. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.